السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat terbaik di atas muka bumi ini, yaitu fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di rumah-rumah Allah azza wa jalla ini. Tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah jalla wa ala, duduk sejenak di majelis ilmu ini, dan semoga Allah tabaraka wa taala selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan nabahas kita kajian rutin kita tentang kitab aktualisasi akhlak salaf atau aktualisasi akhlak muslim. Terakhir sudah kita bahas tentang at-tawadhu' wal kibar, tawadhu' dan juga apa? Kesombongan. Hari ini insyaallah ta'ala kita akan bahas bab yang baru tentang amanah. Tentang amanah, al-amanah. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Itu halaman berapa kalau yang baru? Yang lama halaman 293. 347. Agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang lengkap, agama yang bukan hanya mengajarkan tauhid, tapi juga perkara ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, dan seterusnya. Lengkap semuanya. Salah satu akhlak dan adab yang wajib dimiliki bagi setiap muslim dan muslimah adalah akhlak satu ini, al-amanah. Al-amanatu fadilatun min asyrafil fadail, kata para ulama. Sifat amanah adalah sifat yang sangat mulia, bahkan dia adalah salah satu sifat yang paling mulia. Amanah, luar biasa. Saking mulianya sifat amanah ini, Allah tabaraka wa ta'ala sampai mengkategorikan orang-orang yang tidak bisa menjaga amanahnya dengan baik di antara tanda-tanda nifaq, di antara tanda-tanda kemunafikan. Idza tumina khan, ketika diberikan amanah dia khianat, itu salah satu tanda kemunafikan. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan amanah kepada kita semua, itu amanah yang besar dan berat, Bapak Ibu sekalian. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 72. Dalam surat Al-Ahzab ayat 72.
Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan juga gunung. 3 makhluk Allah yang sangat luar biasa. Ini langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, gunung yang menjulang tinggi. Allah tawarkan amanah kepada mereka. Apa kata Allah? Fa'abaina an yahmilaha. Tetapi mereka semua enggan memikul amanah itu, nggak mau. Karena mereka tahu amanah ini akan mas'ul nanti di hari kiamat. Amanah ini akan ada pertanggungjawabannya di hari kiamat. Dan berat luar biasa. Dan Allah sebutkan apa? Wa hamal wa ashfaqna minha. Mereka takut, khawatir akan amanah, mengemban amanah itu. Wa hamalaha al-insan. Kemudian amanah tersebut diberikan kepada siapa? Manusia. Enggak bisa milih. Kalau tadi Allah tawarkan kepada 3 makhluk Allah, betul ya? Langit, bumi, gunung. Allah tawarkan, enggak mau mereka. Tapi amanah ini ternyata langsung Allah berikan kepada manusia tanpa menawarkan kepada manusia. Hamalah al-insan, lalu amanah tersebut diberikan kepada manusia. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya dia manusia itu sangat zalim dan sangat jahil, bodoh. Allahu akbar. Allahu akbar. Bagaimana tidak zalim dan bagaimana tidak bodoh. Amanah yang Allah tawarkan kepada 3 makhluknya yang sangat luar biasa, mereka semua menolak, takut, enggan, khawatir, tidak bisa memikulnya dengan benar, pertanggungjawabannya berat. Kemudian ketika amanah tersebut diberikan oleh manusia, ternyata manusia menyia-nyiakan amanah tersebut. Bagaimana tidak bodoh dan bagaimana tidak zalim. Amanah apa itu? Amanah mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah hanya kepada Allah. Amanah agama. Agama ini subhanallah amanah besar luar biasa. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada diriku. Ya. Dari agama Islam sendiri diberikan kepada manusia itu sudah sebuah amanah, betul ya? Yang kita harus tunaikan amanah tersebut dengan benar. Karena kalau tidak, kita termasuk orang-orang yang khianat. Ketika kita tidak beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah, khianat. Ketika kita berdoa kepada selain Allah, berdoa juga kepada selain Allah, khianat kepada amanah tersebut. Ketika kita tidak mentauhidkan Allah dengan benar, ketika kita tidak beribadah kepada Allah dengan benar, kita tidak patuh, tidak tunduk, tidak taat, tidak berserah diri akan perintah ataupun larangan Allah kepada diri kita, khianat ini. Khianat, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Nah, disinilah bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah memiliki satu adab dan akhlak yang satu ini, itu amanah. Nabi kita Muhammad SAW sebelum menjadi nabi dan rasul sudah Allah jadikan pribadi beliau seorang yang sangat apa? Amanah. Sehingga terkenal julukannya Al-Amin. Orang yang sangat terpercaya, sangat amanah, senantiasa menjaga amanah. Itu sebelum jadi nabi dan rasul, apalagi setelah jadi nabi dan rasul. Tapi yang miris adalah zaman sekarang ketika kita mencari seorang muslim dan muslimah yang amanah, luar biasa sulit. Betul gak, Bayu? Padahal mayoritas muslim. Mayoritas apa? Muslim. Ini menunjukkan perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu benar banget. Apa itu? Tidak pantas Islam disandingkan dengan kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang. Ini zaman beliau nih, masih hidup. Apalagi zaman sekarang. Nggak pantas. Kenapa? Karena Islam ini terlalu tinggi dan tidak ada yang bisa menandingi ketinggian Islam. Sedangkan kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang tidak mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satunya ini.
tidak jujur, nggak amanah, gitu. Sampai ada yang mengatakan, Ustaz, saya mau cari orang amanah, jujur itu luar biasa susah. Saya nggak perlu orang pintar. Orang pintar saya bisa didik dia jadi pintar, insya Allah, selama dia ada keinginan. Tapi kalau amanah, jujur ini nggak bisa. Kita mau training ini, kita mau training ini, kita ini nggak bisa sih. Yang bisa tidak lain dilakukan adalah amanah. Amanah. Ada salah satu perusahaan, subhanallah. Perusahaan ini sebelum karyawan yang ngaji, sebelum karyawan kajian, itu kehilangan barang dari perusahaan ini tingkatnya itu sampai 30-40%. Hilang barang, bayangkan. 30-40%. Masuk kajian ke perusahaan tersebut, perusahaan besar, masya Allah ini. Masuk kajian ke perusahaan tersebut, baru 6 bulan turun 5% turunnya, 1 tahun turun 10%, 2 tahun turun 20%, 3 sampai sekarang zero, nggak ada sama sekali kehilangan terus. Yang bisa berubah apa? Agama, subhanallah, amanah nih, jujur amanah. Agama yang bisa berubah. Orang-orang kafir Quraisy terdahulu itu luar biasa, walaupun mereka jahiliyah, tapi untuk menunaikan amanah mereka sangat luar biasa amanah. Jujur dan amanah itu luar biasa. Makanya Abu Sufyan pada saat ditanya oleh Heraklius, di dalam Sahih Bukhari disebutkan, pada saat Abu Sufyan belum masuk Islam. Abu Sufyan masuk Islam ketika Fatu Makkah kan. Ketika tersebar di Jaziratul Arab keluar seorang nabi dan seterusnya sampai ke Heraklius tuh berita tersebut. Maka Abu Sufyan biasa dagang ke Syam. Ketika Abu Sufyan sampai ke Heraklius ditanya, apakah engkau benar ada seorang nabi di tempatmu? Kalau kata Abu Sufyan apa? Kalau seandainya aku bisa mengatakan perkataan dusta, aku akan katakan. Tapi itu tidak boleh. Abu Sufyan ini jahiliyah luar biasa, tapi jujur, amanah. Ditanya dari A sampai Z, semua jawaban Abu Sufyan jujur. Subhanallah. Itu jahiliyah. Orang zaman sekarang dipala dari jahiliyah. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah dari kesalahan kafir. Karena ketika amanah tersebut tidak ada pada diri seseorang, apalagi banyak manusia, fantadhir as-sa'ah, tunggulah kehancuran kata Nabi SAW. Kita akan sebutkan dalil-dalil dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah yang mewajibkan diri kita untuk menunaikan amanah dengan benar. Di antaranya Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nisa, surat keempat ayat 58. Surat keempat An-Nisa ayat 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'irukum bih inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, Allah Azza wa Jalla menyuruh kalian wahai manusia untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kalian apabila kalian menetapkan hukum di antara manusia agar kalian menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Dan Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ayat ini beliau mengatakan Allah Ta'ala memberitakan bahwasanya ia memerintahkan untuk menunaikan amanah-amanah kepada ahlinya. Di dalam hadis yang hasan yang diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man ittamaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu. Wa la takhun man khanaka, dan janganlah kalian mengkhianati orang yang mengkhianati kalian. Allahu Akbar. Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepada kalian. Dan janganlah kalian mengkhianati orang-orang yang mengkhianati kalian. Allahu Akbar. Ini ayat menunjukkan bahwa bagaimana kewajiban kita untuk menunaikan amanah. Salah satu amanah seorang hamba kepada Allah adalah menunaikan hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hak Allah berarti kewajiban siapa? Kewajiban manusia, betul ya?
Menunaikan hak-hak Allah itu kan amanah tuh. Menunaikan hak Allah berarti kewajiban manusia. Apa saja kewajiban manusia? Luar biasa banyaknya. Taat akan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, salat, puasa, zakat, haji, umrah, jangan pernah berzina, jangan minum khamar, jangan melakukan riba dan seterusnya. Ataupun hak kepada sesama manusia, ataupun hak kepada sesama manusia, kewajiban manusia kepada manusia lainnya. Salah satunya ini amanah, betul ya? Apabila orang memberikan amanah kepadamu, maka tunaikan amanah tersebut dengan baik dan benar. Ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 27. Surat 8 Al-Anfal ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ketika Ibnu Abbas meriwayatkan ayat ini, Ibnu Abbas berkata, dan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Amanah adalah amal-amal yang diamanahkan Allah kepada hamba-hambanya, yaitu fardhu yang wajib. Dan janganlah kalian mengkhianatinya. Maksudnya jangan kalian merusaknya. Jangan kalian meninggalkan kewajiban kalian, dan jangan kalian bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, orang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepada kalian sedangkan kalian mengetahui. Ayat yang lain dalam surat Al-Mu'minun, surah 23 ayat ke-8. Surah 23 ayat ke-8. Yang antara ciri-ciri orang-orang mukmin yang sejati dalam pandangan Allah. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janji yang dipikulnya. Sangat beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan juga janji-janji yang dipikul oleh dirinya. Dan seterusnya tuh. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Seterusnya. Salah satu syahid bahasan kita, sifat orang mukmin dan mukmin yang sejati dalam pandangan Allah adalah mereka memelihara amanah-amanah dan janji-janji mereka. Allah Subhanahu. Mereka tidak khianat akan amanah ataupun janji yang mereka katakan atau mereka diamanahi kepadanya. Nabi SAW bersabda, ayatul munafiqi thalath. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila dia berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khan, apabila dia diberikan amanah dia khianat. Alhamdulillah. Dan karena ditambah satu lagi, wa idza khasama fajar, apabila dia bertengkar zalim, berlebih-lebihan. Alhamdulillah billahi wasallallahu. Bayangkan tanda-tanda orang munafik main-main. Ibnu Abi Mulaikah mengatakan apa? Ad-darabtu 30 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihim. Aku bertemu dengan 30 orang lebih dari sahabat Nabi, seorang tabi'in, dan mereka semua takut kemunafikan akan hati mereka, dalam diri mereka. Takut terkena kemunafikan. Ini sahabat Nabi ini, bayangkan. Yang pasti kemunafikan itu jauh dari hati-hati mereka.
Bagaimana dengan seseorang yang dengan mudahnya melakukan 3 atau 4 hal ini? Berdusta ketika berbicara, ingkar ketika dia berjanji, khianat ketika dikasih amanah, berlebihan dan zalim ketika bertengkar dengan orang, dan seterusnya. Ini sahabat Nabi, orang yang paling jauh dari 4 sifat ini, betul ya? Tapi takut terkena sifat nifaq. Bagaimana kita? Bagaimana kita? Yang jangan-jangan a'udzubillah min dzalik, dusta ini jangan-jangan makanan hari-hari, a'udzubillah. Nah, orang seperti itu. Kalau sehari nggak dusta, kurang afdal ya, a'udzubillah min dzalik. Karena sudah biasa. Sudah biasa. Salah satu ini ketika dikasih amanah sudah biasa khianat. Nah, ini repotnya. Ini repotnya, a'udzubillah min dzalik. Nasallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini selalu saya ceritakan tentang masalah amanah yang sangat luar biasa. Ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, perjalanan maut, nginep dulu 3 hari di Gua Thur, kemudian menyisiri pantai Laut Merah supaya nggak ketangkap oleh orang-orang Quraisy. Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi SAW menggantikan beliau di tempat tidur beliau. Betul ya, maaf ya ceritanya. Kemudian ketika orang mengepung rumah Rasulullah SAW, ternyata Ali. Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi SAW satu tugas yang luar biasa. Karena Ali bin Abi Thalib 3 hari atau 4 hari setelah kejadian pengepungan itu baru hijrah beliau. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi SAW mengembalikan barang-barang berharga milik kafir Quraisy yang dititipkan kepada Nabi SAW. Saya ulang, mengembalikan barang-barang berharga, emas, perak, berlian, kalau bahasa kita sekarang yang milik orang Quraisy, bukan milik kaum muslim ini, milik orang Quraisy yang dititipkan kepada Nabi SAW. Kita punya barang berharga, titipin pemusuh, gimana? Kan gitu ya bahasanya, betul ya? Kan kafir Quraisy loh. Siang hari mengatakan Muhammad pendusta, Muhammad tukang sihir, Muhammad kena sihir, Muhammad penyair gila dan seterusnya. Malam harinya, ya Muhammad ini barang berharga saya titip ya. Kan nggak masuk akal loh. Hati mereka mendustakan perkataan mereka sebenarnya, betul ya? Mereka tahu Nabi SAW orang yang paling jujur, paling amanah. Mereka tidak temukan di kota Mekah orang yang paling bisa menjaga harta mereka selain Nabi SAW. Dititipin. Saya bilang kalau bukan dibawa ke Madinah, coba ya subhanallah, bayangkan amanah. Nah, sekarang teman hilang, dititipin ke teman hilang, subhanallah hilang. Muamalah sama orang, bayangkan muamalah sama orang. Kaum muslimin bahkan sudah ngaji, na'udzubillah, hilang. Apa ini? Ini termasuk sunnah Nabi? Kan nggak ada ajaran Nabi SAW seperti ini. Amanah. Maka benar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika ingin mengetahui seseorang benar-benar hakikat seseorang, salah satunya bermuamalah tentang masalah harta kepadanya, ketahuan dia amanah, dia jujur atau tidak. Memang ada subhanallah. Kelihatan menyikap asli seseorang, tabiat seseorang. Subhanallah. Nah, ini disebutkan para ulama. Hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhaddatsu al-qauma ja'ahu a'rabi faqala ketika Nabi SAW dalam satu majelis berbicara kepada orang-orang, datanglah Arab Badui kemudian bertanya, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat? Tiba-tiba datang, nanya mata sa'ah, kapan hari kiamat? Famadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terus berbicara kepada manusia, tidak menghiraukan orang ini, orang Badui datang. Maka sebagian orang berkata, sami'a ma qala fakariha qala ba'dhum. Maka sebagian orang berkata, beliau mendengar apa yang dia katakannya dan beliau membencinya. Jadi beliau mendengar apa yang orang Badui ini bertanya, tapi Rasulullah SAW benci pertanyaan itu. Kan Rasul juga nggak tahu kapan hari kiamat itu Muslim. Sudah
bal lam yasma' hatta idza qada hadithahu. Bahkan setelah selesai semua, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyelesaikan pembicaraannya kemudian Rasul bertanya, "Aina arahu sa'il 'anis sa'ah?" Mana orang yang bertanya tadi, kapan hari kiamat terjadi? Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, syahid bahasa kita sama amanahnya. Rasul tidak tahu kapan hari kiamat, tapi Rasul sebutkan salah satu tandanya. فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. Allahu Akbar. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat terjadi. Amanah telah disia-siakan, amanah telah tidak ditunaikan dengan benar, maka tunggulah hari kiamat terjadi, kata Nabi SAW. Qal kaifa idha'atuha. Maka ia bertanya lagi, bagaimana menyia-nyiakannya? Bagaimana menyia-nyiakan amanah itu, gimana maksudnya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wussida al-amr ila ghairi ahlihi fantadhir as-sa'ah." Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Satu urusan nih diserahkan yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Mobil kita rusak, yang betulin bukan montir, kita betulin sendiri. Nggak pernah punya ilmu sama sekali nih, betul ya? Oh ini kayaknya dicabut sini, ganti dicabut. Malah tambah benar, tambah rusak mobil, subhanallah. Ketika salah satu urusan diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantadhir as-sa'ah, maka tunggulah hancuran. Allahu Akbar. Hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Abu Dawud At-Tirmidzi, hadis yang hasan gharib di Sahih Hasan dari Syekh Al-Albani dari Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man itamanaka." Tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi amanah kepadamu, wala takhun man khanaka, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianati dirimu. Allahu Akbar. Hadis yang lain dari Anas bin Malik, silsilah hadis as-sahihah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma tafqaduna min dinikum al-amanah." Allahu Akbar. Yang paling pertama akan hilang dalam urusan agama kalian adalah amanah. Shadaqa Rasulullah SAW, benar banget. Yang paling pertama akan hilang dari urusan agama kalian itu amanah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhirus shalah, dan yang paling terakhir adalah salat. Yang paling terakhir hilang itu apa? Salat. Kenapa? Karena ada orang salat juga khianat juga, salat juga bohong juga, salat juga ingkar juga. Yang paling pertama hilang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam urusan agama kalian adalah apa? Aman. Dan yang paling terakhir hilang adalah apa? Salat. Allahu Akbar. Subhanallah. Ayat yang lain. Dalam surat An-Nisa ayat 114. Para pekerja yang menunaikan pekerjaannya dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan balasan dunia akhirat. An-Nisa 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nutihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan kepada kebanyakan bisikan-bisikan mereka manusia, kecuali bisikan dari orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, dia melakukan itu semua itu karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Kelak kami akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ini kewajiban bagi orang-orang yang bekerja, para pegawai, dia melakukan satu pekerjaannya dengan ikhlas.
maka dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Salah satunya dengan apa? Amanah berarti. Salah satu pasti dengan amanah. Datang tepat waktu, tidak terlambat, betul ya? Pulang begitu juga. Ketika bahkan subhanallah ya, sampai perbuatan yang hukum asalnya sunnah, sunnah dikerjakan dapat pahala, sunnah fikih ya. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa namun merugi, tidak boleh dilakukan oleh para pekerja pada jam yang dia kewajibannya masih tetap dia jalankan, kecuali dapatkan izin. Contoh pekerja nih, kerja dari jam 8 sampai jam 5 bisa. Dia nggak boleh tiba-tiba langsung sholat duha gitu. Sholat duha, bayangkan, sholat duha amal soleh, tapi ibadah hukumnya apa? Sunnah. Dia nggak boleh tiba-tiba sholat sunnah, sholat duha, kecuali didapatkan izin dulu dari perusahaan itu. Kenapa? Karena dia terikat kontrak dengan pekerjaannya tersebut. Al-muslimun ala syurutihim, kata Nabi SAW. Seorang muslim itu sesuai dengan akad persyaratan yang dia tulis, yang dia berikan. Karena dia terikat dari persyaratan tersebut ketika dia bekerja dari jam 8 sampai jam 5, maka pada saat itu kalau tidak dapatkan izin dari perusahaan dia boleh. Nah, kan luar biasa. Allahu Akbar. Islam. Kalau dapatkan izin silahkan, tidak ada masalah. Kecuali yang wajib, salat wajib nggak boleh sama perusahaan, nggak mungkin, mustahil. Hak Allah Azza wa Jalla lebih dahulu daripada hak makhluk kalau itu, karena hukumnya wajib. Tapi kalau yang hukumnya sunnah, maka jelas yang wajib harus lebih didahulukan daripada hukumnya sunnah. Kecuali ketika didapatkan apa? Izin. Allah Taala sampai menyebutkan satu surat dalam Al-Quran tentang orang-orang yang curang. Satu surat, bayangkan. Surat apa? Al-Mutaffifin. Mutaffif. Allah berfirman dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 6. Satu surat, bayangkan, subhanallah. Wailul lil mutaffifin. Wail itu bisa diartikan kecelakaan, bisa diartikan lembah di api neraka jahanam. Kecelakaan dan lembah di api neraka jahanam bagi orang-orang yang curang. Siapa mereka? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Itu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta untuk dipenuhi. Tetapi apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Di dalam masalah timbangan, curang dalam masalah apa? Timbangan. Dan pada hakikatnya bukan hanya timbangan, semua. Entah waktu, entah apapun itu dan seterusnya, uang, apapun itu. Apabila dia menakar atau menimbang untuk orang lain, dia kurangi. Tapi untuk dirinya boleh penuhi. La ilaha illallah. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Allah Azza wa Jalla mengingatkan mereka. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka pasti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla di yaumin azim, pada hari yang sangat agung, sangat besar, yaumul qiyamah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu ketika manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam nanti di yaumul qiyamah. Allahu akbar. Allah tanya itu. Allah tanya luar biasa. Subhanallah, saya sering mendapatkan pertanyaan, Pak Ustaz, saya ada satu proyek sama perusahaan ini atau sama lembaga pemerintahan apapun dan seterusnya, tapi mereka minta seperti ini. Dan itu sesuatu yang lumrah, Ustaz. Gimana Ustaz? Bayangkan sesuatu yang lumrah, sesuatu yang bukan jadi rahasia umum sudah. Kalau nggak saya kasih, nggak mungkin saya dapat proyek itu. Dan jawabannya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jawabannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini repot ini. Subhanallah ya. Subhanallah. Sogok menyogok, rishwah sudah biasa, kemudian ketika itu tidak dianggap biasa. Orang yang baik, orang yang jujur akan dianggap asing. Kebenarlah ketika Nabi SAW menyebutkan fatuba lil ghuraba, beruntung orang-orang yang asing. Siapa itu orang asing? Alladhi yuslihun nas 'inda fasadin nas. Orang orang yang memperbaiki manusia ketika manusia dalam keadaan rusak.
dia tetap istiqomah, bagus, bahkan mereka memperbaiki manusia ketika manusia dalam keadaan apa? Rusak macam-macam, rusak agamanya, akhlaknya, moralnya, amanahnya, dan seterusnya. Ini hal yang sangat miris luar biasa, sehingga minta-minta seperti ini sudah bukan sesuatu yang apa? Nggak ada malu-malunya sama sekali. Malu-malu. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kriteria-kriteria dari pegawai atau pekerja yang paling terbaik. Ada 2 kriteria paling besar. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Al-Qasas, surah 28 ayat 26. Surah 28 Al-Qasas ayat 26. Ketika Allah memberitakan tentang salah seorang putri penduduk Madian, ia berkata kepada ayahnya tatkala Nabi Musa mengambilkan air untuknya. Qalat, wanita ini berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ihdahuma ya abati istajirhu." Wahai ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja kepada kita. Ya abati istajirhu, ambillah dia, Nabi Musa alaihissalam, sebagai orang yang bekerja kepada kita. Kenapa? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kalian ambil untuk bekerja adalah orang yang qawi, kuat, lagi amin, dipercaya. Al-qawi di sini, kuat di sini bukan cuma kekuatan fisik. Tapi al-qawi di sini mungkin lebih tepatnya diartikan kredibel, betul ya? Punya kemampuan dalam masalah skillnya, kemampuan dalam masalah ilmunya, mumpuni memang. Orang ini mumpuni. Jadi bukan kekuatan fisik doang. Kalau kekuatan fisik nggak mumpuni buat apa? Salah satunya kekuatan bisa jadi kekuatan apa? Fisik, karena macam-macam. Al-qawi di sini kredibel, mumpuni, dia punya skill, dia punya ilmu. Entah ilmu apapun itu. Ketika dia seorang marketing, ilmu marketingnya bagus. Ketika dia seorang programmernya bagus, kan itu. Dia punya ilmu, dia mumpuni dalam ilmunya. Tapi ada yang kedua, bukan hanya ilmu, bukan hanya pintar, bukan hanya ilmu, bukan hanya kredibel, gitu ya. Apa yang kedua? Al-amin, amanah, dapat dipercaya. Allahu Akbar. Disebutkan 2 sifatnya. Disebutkan 2 sifat tentang para pekerja, pegawai yang terbaik, yang paling baik. Punya 2 sifat ini. Al-qawi, al-amin. Punya kekuatan, punya amanah. Allahu Akbar, subhanallah. Bahkan subhanallah, hatta jin sekalipun, jin mengetahui tentang 2 sifat ini. Salah satunya amanah yang jelas ya. Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surat An-Naml, surat 27 An-Naml ayat 39. Ini cerita ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ingin mendatangkan singgasana Bilqis. Salah satu jin dari bangsa Ifrit berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, qala ifritun minal jin. Berkata salah satu ifrit dari bangsa jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku akan datangkan kepadamu singgasana tersebut sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Allahu Akbar. Sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu, wahai Sulaiman, aku akan datangkan singgasana itu di hadapanmu. Lanjutannya apa? Wa inni alaihi laqawiyyun amin. Lihat, Ifrit mengatakan ini di mana Sulaiman? Sesungguhnya aku benar-benar orang yang qawi, betul ya, kuat, punya kemampuan akan hal tersebut, maksudnya kredibel, dan aku al-amin, aku orang yang dapat dipercaya. Allahu Akbar. Ifrit, seorang jin nih, kan luar biasa. Tahu bahwa 2 ini penting bagi seorang muslim dan muslimah, terutama bagi para pekerja, para pegawai. Qawi, amin. Al-qawi, al-amin. Allahu Akbar, subhanallah. Yang menggabungkan antara kemampuan yang dia bawa dan juga amanah. Amanah.
bahwa dirinya punya kemampuan akal tersebut dan aku pasti amanah, aku nggak akan ambil tuh, karena disebutkan singgasana Ratu Bilqis itu luar biasa indahnya, banyak permata intan. Disebutkan oleh Ifrit ini maksudnya apa? Satu pun nggak akan aku ambil dari permata itu, aku amin, aku amanah. Itu bangsa jin dari golongan Ifrit. Bayangkan, ini banyak dari manusia lebih parah daripada Ifrit ini. Betul nggak? Ini real loh, bukan terjadi, subhanallah ini. Amanahnya nggak ada, jujurnya nggak ada. Ketika diingatkan nggak boleh loh, haram, halal, udahlah. Yang penting apa? Dapatkan fulus, dapatkan uang, dapatkan dunia. Benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, sayati 'ala nasi zamanun la yubali bihi al-mar'u min aina akhadha al-mal, halal am min haram. Pasti akan datang satu masa, satu zaman di mana manusia tidak pernah memikirkan dari mana didapatkan harta, halal ataupun haram, dihantam semua. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Subhanallah. Allah tabaraka wa taala juga menyebutkan, menceritakan tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika apa? Bisa menakwilkan mimpi dari raja dan seterusnya dan seterusnya, maka Nabi Yusuf berkata kepada raja dalam surat Yusuf surat 12 ayat 55. Qala ja'alni ala khazainil ard, jadikanlah aku bendaharawan Mesir negara ini. Bendaharawan negara ini. Kemudian Nabi Yusuf mengatakan apa? Inni hafizun alim. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Sama duanya. Qauli al-amin ini apa bahasa berbeda. Hafiz dan alim sama, intinya sama. Orang yang dapat menjaga amanah dan orang yang berilmu, punya kemampuan akan hal tersebut. Allahu akbar. Makanya lawan dari kata-kata amanah apa? Khianat. Khianat jelas. Lawan dari kata-kata kuat, lemah. Lemah apa? Lemah macam-macam. Lemah agamanya, lemah imannya, lemah dalam ilmunya, lemah dalam kemampuannya, tidak kredibel dan seterusnya. Tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai gubernur Kufah. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika zaman Umar dijadikan Sa'ad sebagai gubernur Kufah. Sebagian orang jahil di negeri tersebut mencela di sisi Umar. Mencela. Maka Umar memandang maslahat dengan mencopotnya dari jabatan untuk menjaga dari terjadinya fitnah. Dicopot oleh Umar bin Khattab. Tetapi ketika Umar sakit menjelang wafat, dia telah menentukan 6 orang sahabat. Kita tahu bersama Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi ketika salat subuh ya, mentusukkan yang luar biasa banyak. Sebelum wafatnya nih, Umar bin Khattab menunjuk 6 orang. Yang 6-6-nya ini sangat pantas jadi khalifah. Yang 6 ini diperintahkan untuk bermusyawarah dari 6 orang ini, menunjuk siapa menjadi khalifah dari 6 ini. Dan menunjuk anaknya Abdullah bin Umar itu sebagai saksi akan hal tersebut. Anaknya nggak dimasukkan ke 6 ini, tapi ditunjuk hanya sebagai saksi. Ya bagaimana adilnya Umar. Tapi 6 orang ini, 6 orang yang sangat pantas untuk menjadi khalifah. Siapa saja? Ada yang tahu siapa saja? Terkenal namanya Ahlul Hilli wal Iqdi. Yang pertama jelas Utsman bin Affan. Karena setelah Umar pasti siapa? Utsman, kan gitu. Utsman bin Affan. Yang kedua siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Talha bin Ubaidillah. Yang keempat Zubair bin Awam. Yang kelima ini nih, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Umar mencopotnya dari Kufah karena banyak orang jahil yang mengatakan ini dan seterusnya, akhirnya Umar mencopot Sa'ad. Mencopot Sa'ad ini bukan karena Sa'ad seorang yang tidak amanah, tidak. Tapi karena takut terjadi fitnah yang lebih besar di daerah Kufah, dicopot oleh Umar. Tapi menunjukkan bahwa Umar sangat percaya dengan Sa'ad. Dari 6 orang ini yang ditunjuk salah satunya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Luar biasa, masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian satu lagi siapa?
Sebagai siapa? 10 ini mana? Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad, satu lagi. Sirahnya merah semua bersemuanya. Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf. Itu 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk bermusyawarah. Dari 6 orang tersebut, yang 6-nya sangat pantas untuk jadi khalifah setelah Umar. Ternyata Utsman lah yang lain. Nah, punya kelebihan tersendiri. Disebutkan oleh Umar bin Khattab, Umar menepis prasangka bahwa saat ini seorang yang tidak amanah. Kata Umar, jika kepemimpinan jatuh kepada Sa'ad, maka dia layak untuk itu. Dan jika tidak, hendaklah siapapun dari kalian yang menjadi pemimpin meminta bantuannya. Mereka minta bantuan kepada Sa'ad. Karena sesungguhnya aku tidak mencopotnya karena kelemahan dan khianat. Ya, dua. Aku tidak mencopotnya karena kelemahannya, lemah dirinya dalam memimpin, enggak. Atau berkhianat, tidak sama sekali. Tapi Umar takut fitnah lebih tersebar besar di daerah Kufah. Maka Umar mencopotnya dengan terpaksa, tapi menjadikan 6 dari orang yang bisa terpilih jadi khalifah, salah satunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan siapapun yang terpilih, aku menyarankan dirinya untuk meminta bantuannya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Radhiyallahu anhu, luar biasa insyaallah. Allahu Akbar. Nah, ini itu nggak main-main. Amanah ini besar, luar biasa. Amanah ini besar. Para ulama salaf terdahulu ketika mau dijadikan qadhi, qadhi itu hakim besar. Kalau bahasa kita mungkin sekarang hakim agung, ya. Tapi qadhi ini sudah pasti ulama besar. Di qadhi ini, hakim agung ini pasti ulama besar. Karena qadhi ini ketika memutuskan satu keputusannya itu mengikat, harus ditaati oleh semuanya. Beda sama mufti. Kalau mufti memberikan fatwa, bisa diikuti, bisa tidak fatwanya. Tapi kalau qadhi memberikan satu keputusan, qadha namanya, satu keputusan harus diikuti oleh satu daerah tersebut. Ulama salaf terdahulu ketika ingin dijadikan qadhi oleh khalifah, semuanya nolak, semuanya kabur. Salah satunya Sufyan Ats-Tsauri, ketika dijadikan qadhi oleh khalifah, kabur. Benar-benar kabur ini, kan. Sampai dicari oleh khalifah, cari Sufyan Ats-Tsauri itu. Enggak mau, kabur mereka. Orang zaman sekarang ya, foto-foto banyak masyarakat. Allahu Akbar, subhanallah. Mau jadi qadhi ini. Kenapa? Karena mereka takut ketika mereka memutuskan satu perkara tentang masalah agama, dan ternyata itu salah, berat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka sangat pantas untuk itu. Sangat pantas, betul ya? Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Nabi SAW untuk meminta satu jabatan. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, ketika Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah SAW, tidakkah engkau memperkerjakan aku? Fadaraba biyadihi ala mankibi, maka beliau menepuk tangannya ke pundakku. Pundak mana? Sini. Ke pundakku. Kemudian berkata, ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wahai Abu Dzar, engkau orang yang lemah. Abu Dzar, sahabat, dikatakan orang yang lemah. Engkau orang yang lemah, wahai Abu Dzar. Wa innaha amanah, dan ini adalah amanah. Pekerjaan ini nih, jabatan, pekerjaan ini amanah besar, luar biasa. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya ini di jabatan ini di hari kiamat akan jadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang-orang yang mengambil dengan haknya, yang mengambil dengan benar. Wa adda alladhi 'alaihi fiha, dan dia menunaikan kewajibannya. Dia mengambil dengan benar, dia menunaikan haknya dengan benar, dia amanah, dia jujur, aman, selesai. Tapi kalau dia tidak lakukan itu, maka jabatan ini akan menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, subhanallah. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihat orang yang lemah.
Wa inni uhibbu laka ma yuhibbu li nafsi, dan sesungguhnya aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku. La ta'ammaranna 'ala itsnaini, janganlah engkau sekali-sekali menjadi pemimpin dari dua orang. Bayangkan dua orang aja Abu Dzar enggak boleh jadi pemimpin. Karena melihat dari Abu Dzar ternyata tidak pantas dalam masalah tersebut. Wala tawallayanna malal yatim, dan jangan engkau juga mengurus harta anak yatim. Jadi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa diberikan seperti ini memang. Dan Rasulullah SAW orang yang luar biasa cerdas, dia bisa melihat tuh orang-orang yang seperti ini pantas diberikan amanah, orang-orang seperti ini nggak pantas, orang-orang seperti ini bisa dijadikan panglima perang seperti Khalid bin Walid, betul ya? Orang-orang seperti Mu'adz bin Jabal bisa dijadikan sebagai dai yang diutus ke negeri Yaman. Karena kalau Khalid diutus ke negeri Yaman, karena ada satu riwayat, walaupun riwayat ini diperselisihkan, Khalid itu diutus duluan ke negeri Yaman untuk mendakwahkan negeri Yaman. Apa yang terjadi? Enggak ada yang masuk Islam. Kenapa? Orang biasa perang beda sama orang dakwah, pasti lemah lembut. Betul enggak? Diutus siapa? Mu'adz bin Jabal oleh Nabi SAW. Mu'adz pada saat itu umurnya masih 21 tahun kalau nggak salah, atau 19 tahun. Diutus Mu'adz bin Jabal, seorang dai luar biasa, seorang alim. Apa yang terjadi? Negeri Yaman seluruhnya masuk dalam Islam, masya Allah. Rasulullah SAW tahu tuh, di antara kecerdasan Nabi yang Allah berikan luar biasa. Beliau tahu. Hudzaifah ibn Yaman, seorang yang sangat memegang amanah, terkenal sahibus sir Rasulullah SAW, pemegang rahasia Nabi SAW. Bukan berarti sahabat yang lain nggak amanah, enggak. Tapi orang ini pasti punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Maka rahasia Nabi yang tahu ini Abu Dzar. Salah satunya orang-orang munafikin di kota Madinah yang tahu siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman. Rasulullah SAW tahu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling pantas menggantikan beliau setelah beliau meninggal. Beliau nggak tunjuk langsung, tapi beliau mengisyaratkan. Salah satunya apa? Murru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat ketika Nabi sakit. Ketika Nabi sakit, perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Itu menunjukkan apa? Setelah sepeninggalku Abu Bakar akan jadi khalifah di situ. Dan seterusnya. Nah, ini diantara ini nggak semua orang Allah berikan kelebihan satu ini. Dia bisa melihat satu ini. Salah satunya seorang guru ini harus tahu tentang murid-muridnya. Ada murid yang bisa diajar seperti ini, bisa diajar seperti ini, bisa dididik seperti ini, bisa ini. Itu harus tahu satu guru dengan yang lain, satu murid dengan yang lain. Ada murid yang memang harus ditegesin, kalau nggak bakal jalan. Ada murid yang nggak bisa ditegesin sama sekali. Itu seorang guru harus tahu tentang masalah itu. Makanya sangat disayangkan orang-orang yang pintar ini ternyata tidak ada atau jarang yang cita-citanya jadi guru. Betul ya? Kenapa? Materinya dikit. Gitu ya? Betul ya? Karena subhanallahil azim. Itu yang satu itu pekerjaan yang sangat luar biasa mulia. Baik itu guru agama paling the best, luar biasa kan itu. Atau guru-guru yang lainnya. Kenapa? Kan tadi gak sejahtera hidupnya, betul ya? Sekenanya aja seterusnya. Padahal ini yang mendidik umat ini, mendidik manusia menjadi orang yang baik, orang yang berilmu dan seterusnya. Nah ini makanya Islam sangat menjunjung tinggi orang-orang yang berilmu itu luar biasa, melebihi ketinggiannya daripada orang-orang yang punya harta atau punya jabatan. Itu orang yang punya ilmu. Di dalam Islam luar biasa tingginya, insya Allah. Ini berbeda dengan contoh di negeri di Timur Tengah misalnya, di Saudi Arabia. Subhanallah, dosen kami di sana itu ketika ngajar nggak mikir apa-apa sudah, tidak mikir apapun. Kenapa? Karena baru lulus S1 saja, lulus S1 kemudian ngajar, itu bisa dikatakan gajinya itu luar biasa besar. Baru S1 loh, S1 ngajar luar biasa besar. Kenapa? Karena pemerintah langsung menjamin dengan sejahteranya, masya Allah. Apalagi S2, S3 punya karya tulis banyak, wah lebih luar biasa lagi sih. Itu yang menjamin semuanya itu adalah apa? Negara. Nah ini mungkin PR besar bagi diri kita bersama. Paling tidak kalau kita nggak bisa dapatkan keuntungan dunia, kita dapatkan keuntungan ukhrawi ketika kita jadi guru, insya Allah. Karena guru itu nikmat pada kita. Baik itu guru seperti ini, kajian atau di kelas atau guru umum apapun dan seterusnya. Itu pasti berbeda sebenarnya.
Anda melihat balik di sini lagi, bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk menunaikan amanahnya dengan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar, "Kullukum ra'in fa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya. Fal amirul ladzi 'ala an-nasi ra'in wa huwa mas'ulun 'anhum. Seorang amir, seorang pemimpin yang memimpin manusia, memimpin rakyatnya, maka ia memimpin mereka dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Wal rajulu ra'in 'ala ahli baitihi, dan seorang laki-laki kepala keluarga pemimpin atas keluarganya. Wa huwa mas'ulun 'anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha, dan seorang wanita, nah seorang ibu, seorang istri adalah apa? Pemimpin. Pemimpin bagi apa? Bagi anaknya di rumahnya, bagi rumah suaminya dan juga anaknya. Wahia mas'ulatun anhum, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka tersebut. Ya Allah azza wajalla tentang itu seorang ibu, bagaimana dia mendidik anaknya, bagaimana dia menjaga rumah suaminya dengan benar dan seterusnya gitu. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi, bahkan seorang budak itu pemimpin atas harta tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, dan dia akan ditanya tentang kepemimpinan dia amanah atau tidak. Budak, bayangkan. Benar-benar pemimpin bagi harta tuannya. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah azza wajalla atas kepemimpinannya tersebut. Allahu akbar. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya seorang muslim dan muslimah untuk benar-benar mempunyai satu sifat ini, amanah. Amanah. Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih dari Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit, Rasulullah SAW bersabda, "Idmanu li sittan min anfusikum adman lakum jannah." Jaminlah atas diri kalian tentang 6 hal. Aku jamin bagi diri kalian surga. 6 hal. Hendaklah kalian menjamin, menjaga 6 hal ini nih, aku jamin surga bagi kalian. Yang pertama, usduqu idza haddatstum. Jujurlah ketika kalian berbicara. Jujur, ya Allah. Usduqu idza haddatstum. Kita jujur, hari ini kita ngomong A, 20 tahun lagi insya Allah tetap A. Betul ya? Makanya ada salah nih orang-orang yang mengatakan jujur susah Ustaz. Jujur paling gampang jujur. Hari ini ngomong A, besok A, 20 tahun A, 100 tahun lagi A. Bohong, dusta, paling susah. Kenapa? Hari ini A, besok bisa D, lusa bisa C, 10 tahun lagi bisa Z. Betul ya? Itu dusta. Tapi orang zaman sekarang dibalik tuh, bagaimana hebatnya syaitan membisikkan ke dalam pikiran manusia. Jujur nggak ada, nanti orang jujur zaman sekarang susah nggak hidup nanti. Besar ini. Yang kedua, wa aufu idza wa'adtum. Tepatilah jika kalian berjanji. Tepatilah jika kalian berjanji. Yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Tunaikanlah amanah jika kalian diberi amanah. Yang keempat, wahfadhu furujakum. Jagalah kemaluan kalian.
Jagalah kemaluan kalian. Kelima, wa ghuddu absarakum. Tundukkanlah pandangan kalian. Tundukkanlah pandangan kalian. Yang terakhir, wa kuffu aydiyakum. Jagalah kedua tangan kalian. Jangan berbuat zalim kepada orang dengan tangan kita. Jagalah kedua tangan kalian. Syahid bahasa kita diantaranya apa? Wa'addu idza tumintum. Tunaikanlah amanah jika diberikan amanah kepada kalian. Dan diantara tanda-tanda akhir zaman, pada saat itu orang yang jujur akan dianggap pembohong, dan orang yang pembohong akan dianggap orang yang jujur. Dalam sebuah hadis, terkenal hadis ini hadis Ruwaibidah. Hadis Ruwaibidah. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ibnu Majah di Sahih Syekh Al-Albani. Innaha sata'ti 'ala an-nasi sanawat khadda'at. Pasti akan datang satu zaman di mana tahun-tahun tersebut tahun-tahun yang penuh penipuan. Sanawat khadda'at, tahun-tahun penuh penipuan. Itu sering banyak memutarbalikkan fakta. Contohnya apa? Yusaddiqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq. Saat itu para pembohong akan dianggap orang yang jujur, sedangkan orang yang jujur akan dianggap pembohong. Allahu Akbar. Shadaqa Rasulullah SAW. Orang yang pembohong dianggap jujur, orang yang jujur dianggap apa? Pembohong. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawwalu fiha al-amin. Pengkhianat akan dipercaya, dianggap orang yang amanah, dan orang yang amanah akan dianggap pengkhianat. Subhanallah. Wa yantiqu fiha Ruwaibidah, dan pada saat itu Ruwaibidah akan angkat bicara, dapat panggung untuk Ruwaibidah. Pada zaman itu Ruwaibidah akan dapatkan panggung luar biasa. Subhanallah. Para sahabat bertanya, "Wa Ruwaibidah ya Rasulullah?" Apa itu Ruwaibidah? Siapa itu Ruwaibidah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-safi yatakallamu fi amril 'ammah." Orang yang bodoh, yang jahil, tapi berbicara tentang urusan umat yang besar. Dia nggak punya ilmu, entah itu ilmu agama atau ilmu duniawi mungkin, tapi dia berbicara tentang urusan umat yang besar ini. Kalau salah sedikit aja bisa kacau, betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu sama sekarang. Ketika ditanya masalah agama, yang ditanya orang-orang yang liberal, betul ya? Orang-orang yang pemahaman agamanya kacau dan seterusnya. Orang-orang yang dianggap toleran. Kalau yang orang yang jelas, dianggap ini toleran, masya Allah, radikal, masya Allah. Lalu disampaikan kalau Rasul, Subhanallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti akan terjadi. Subhanallah. Nah, maka kewajiban dari setiap muslim dan muslimah untuk benar-benar selalu menjaga amanah ini dengan benar. Nah, di sini beliau menyebutkan ada banyak amanah sebagai pemimpin, amanah dalam harta dan titipan, amanah dalam jual beli, amanah dalam menjaga rahasia. Ini penting, luar biasa nih. Jadi berbagai macam. Dan tidak boleh seseorang berbuat khianat tentang masalah ini. Tidak boleh seorang berbuat khianat tentang masalah ini. Mungkin ini insya Allah kita akan bahas ke depannya lagi insya Allah. Satu-satu dari amanah-amanah ini. Intinya adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menjadi orang yang selalu amanah. Amanah satu persatu nanti kita akan bahas dari berbagai macam amanah yang disebutkan dalam kitab ini. Kita akan tambah-tambah dengan pembahasan-pembahasan ini. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya.
Panjang bahasa masalah mana ini subhanallah. Sekarang ini mau bertanya. Insya Allah pada amanah berarti Masya Allah. Wah iya betul nih, nggak amanah berarti Masya Allah. Saya ingat tadi itu pas lagi meja saya ingat nih, saya mau bahas tadi maksudnya. Di antara bentuk amanah adalah ketika seorang ustadz memberikan PR, maka jangan diam-diam aja, harus mengingatkan, betul ya. Saya ingat tadi pas kajian tuh, subhanallah ya Allah, terus lupa. Doa, betul ya? Doa ketika dipuji orang. Satu, yang kedua? Satu doa. Siapa yang hafal? Silakan. Silakan. Yang mana dua kan dua Sama dua-duanya boleh. Dua riwayat betul, dua riwayat. Allahumma anta Allahumma minni bi nafsi wa ana a'lamu bi nafsi minhum Allahumma jalni khairan mimma yazununa waghfir li ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni mimma yazunun. Wala tu'akhidni Mimma yazunun. bima yaqulun. Mimma yazunun yang pertama itu nanti yang kedua yang Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la tu'akhidna mimma yazunun. Wala tu'akhidni khairan mimma yaqulun. Barakallahu fiik. Masyaallah. Yang lain? Yang nggak hafal nggak boleh pulang masyaallah. Nah, yang lain? Ada lagi? Ya. Oh, nanya dari sedikit lah ini Masya Allah. Silakan. Bagaimana menyikapi orang yang tidak amanah? Nah, ketika kita bisa untuk menasehati orang tersebut, ada ahsan. Itu yang paling terbaik. Kita tahu orang tersebut tidak amanah, kita datangi, kita nasihati. Kita nasihati. Ad-dinun nasihat. Agama ini adalah nasihat. Nasihati, nasihati, seterusnya. Adapun orang tersebut mau berubah atau tidak, sudah bukan kewajiban kita lagi. Kewajiban kita gugur. Dan itu namanya dakwah. Dakwah itu hanya mengajak. Dakwah itu hanya memberitahu. Nggak bisa maksa orang. Nabi SAW mengajak kafir Quraisy 13 tahun, bayangkan, nggak bisa Nabi memaksa mereka. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla wajibkan Nabi untuk hijrah ke kota Madinah. Itu dakwah. Tapi ada juga orang-orang yang kemampuan kita nggak bisa nasihati mereka. Betul ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Apabila engkau melihat kemungkaran, melihat jelas nih, melihat jelas kemungkaran atau mengetahui dengan pasti, dengan jelas, bukan hanya lihat tapi mengetahui dengan pasti, bukan dhan, bukan prasangka. Falyughayyirhu bi yadihi, maka ubahlah dengan tanganmu. Tangan di sini maksudnya kekuasaan atau kekuatan yang dibawa kekuatanmu, dibawa kekuasaanmu. Kepala negara kepada bawahannya, pemimpin perusahaan kepada bawahannya, kepala keluarga kepada keluarganya. Itu. Kalau dilihat misalnya anaknya nggak amanah, maka dia boleh untuk kemudian apa? Mengubah dengan kekuasaannya tersebut, bukan dengan tangan digamparin ya, bukan. Tangan di sini maksudnya apa? Kekuasaannya, dibawa kekuasaannya. Ini memang dia cakupan lingkupannya itu mampu untuk dia mengubah dengan kekuasaannya dia tersebut. Ini beda-beda satu dengan lain pasti. Kalau nggak bisa, fa'in lam yastati' fa bilisani. Kalau nggak bisa, ubah dengan lisannya. Ini dakwah.
nasihati dan seterusnya. Nggak bisa juga. Fa illam yastati' fa biqalbi, dengan hati. Dengan hati. Dengan hati sudah. Kalau kita nggak bisa nih, kita tahu nih jarak kejauhan subhanallah. Bahkan kalau kita ngomong, akhirnya dia mungkin lebih pintar dan seterusnya. Dan seterusnya. Walaupun sebenarnya kita kalau belum mencoba belum tahu sebenarnya. Karena terkadang rasa takut kita yang berlebihan menjadikan diri kita nggak dakwah. Rasa cemas kita berlebihan menjadikan diri kita nggak nasihati orang. Ini salah. Kata para ulama, berbicara, nasihatilah dan berbuatlah, berdakwahlah kepada manusia, karena kalian tidak tahu Allah berikan hidayah orang lain itu dari cara yang mana yang kita lakukan kepadanya. Kewajiban kita dengan cara yang benar, lemah lembut, berilmu, sabar. Urusan hasil Allah yang kasih kan. Tapi kalau nggak bisa juga dengan lisan tadi, dengan hati. Dengan hati paling dia apa? Meninggalkan, tidak menyetujui dari perbuatan mungkar tersebut dan seterusnya kan gitu. Bukan ada di majelis ghibah kita dengerin, kita nggak ikutan, dengerin aja. Nggak boleh, tinggalkan majelis itu. Kalau kita nggak bisa nasihati dia, di atas kita mungkin belajar apa atau kekeluargaannya gitu kayak gitu. Maka tinggalkan majelis itu, tinggalkan majelis itu. Jangan pernah menyetujui di tempat majelis tersebut. Entah ke mana dan seterusnya. Karena itu kalau kita menemukan orang tersebut, kita bisa mengubahnya dengan kekuatan kita, silahkan dirubah. Tapi kalau nggak bisa dengan lisan kita, kalau nggak bisa juga dengan hati kita. Wallahu a'lam. Karena kalau misalkan yang kita ini tuh guru kita gitu, dan itu kan waktu sekian kita masuk belajar kan, guru itu sering telat, tapi kita nggak tahu dia telat kenapa gitu. Akhirnya terkadang timbul di hati, ini guru nggak on time nih gitu. Dengan cara kita kan nggak mengetahui dia itu ada unsur apa, apakah termasuk suzon ya Ustaz? Iya. Yang lebih terbaik adalah ketika bukan hanya kepada guru, tapi kepada semua muslim pada hakikatnya. Kepada semua muslim, selama muslim tersebut seorang yang terkenal di zahir kita orang yang baik, bukan melakukan keburukan, bukan melakukan maksiat, dosa dan seterusnya, maka yang paling terbaik husnuzan. Yang paling terbaik adalah husnuzan kepadanya, memberikan baik sangka kita kepadanya. Oh mungkin telat, oh mungkin memang ada urusan, oh mungkin sampai 70 uzur kata para ulama. Kalau 70 uzur itu masih kepala kita masih berat, hati kita masih ngedumel, mungkin saudara kita punya alasan yang saya nggak tahu. Selesai. Doakan semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya, lembutkan hatinya dan seterusnya. Ada ahsan, itu jauh lebih baik. Kenapa? Karena kalaupun benar nggak dapat pahala kita. Kalau salah, apa? Salah betul. Yang paling terbaik adalah salah. Yang penting saya datang tepat waktu, betul ya? Nanti kan saya sebutkan itu. Yang penting saya datang tepat waktu, yang penting saya ini dan seterusnya. Itu paling terbaik. Dan ini semua pada kita bukan hanya kepada guru, tapi kepada seluruh muslim, pada seluruh muslim dan muslimah. Makanya para ulama mengatakan ketika kalian melihat dari satu perbuatan, satu perkataan, satu tindak tanduk kaum muslimin atau saudara kalian yang kalian tidak sukai, husnudzon dulu kepadanya. Kalau orang tersebut terkenal orang yang baik, kecuali memang orang yang terkenal orang bukan orang yang baik, ini lain cerita. Kalau ini memang sudah kebiasaannya seperti itu, memang sudah menjadi kebiasaan dari wataknya buruk dan seterusnya, ini lain cerita kalau seperti ini. Ada qarinahnya, ada fakta dan buktinya bisa dikatakan. Tapi kalau kita nggak tahu kenapa, kuliah sudah keras. Ini lebih ahsan kemudian kita yang lebih merubah diri kita lebih baik. Adapun orang lain kita nggak bisa maksa. Kita tidak bisa maksa. Lebih ahsan memang yang paling terbaik adalah husnudzon, berbaik sangka kepada orang lain. Karena salah satu pintu masuknya syaitan ke dalam hati manusia itu dari pintu suudzon. Dari satu pintu apa? Buruk sangka. Karena biasanya kalau orang sudah buruk sangka kepada orang, biasanya dia akan cari-cari kesalahan orang tersebut. Dapatkan kesalahan orang tersebut, biasanya lisannya atau tangannya mulai gatal. Apa itu? Membicarakan kesalahan orang itu. Nah, ini
di antara pintu kata para ulama. Allah sebutkan itu dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Suudzon, tajassus, ghibah. Itu 3 dosa besar. Wallahu a'lam. Ya. Ini kan Allah ada ayat Al-Quran itu Allah tidak membebani seseorang yang sesuai dengan sanggupannya. Ternyata kan konteks ayat itu sanggupan dalam hal ibadah ya Ustaz? Dalam apa? Hal ibadah. Nah, lebih tepatnya bukan lebih tepat ya. Lebih ininya dalam masalah ibadah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah azza wa jalla tidak akan membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Maksudnya adalah ibadah. Betul. Tapi kata para ulama, konteks ini bukan hanya tentang masalah, bukan hanya masalah ibadah. Kayak ujian. Aywa, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pelajaran itu bisa diambil dari keumuman lafaznya, bukan hanya kekhususan sebabnya. Kekhususan sebabnya ibadah, betul. Tapi lafaz yang bersifat umum, segala sesuatu yang Allah bebani seseorang nggak mungkin lebih dari kemampuan orang tersebut. Lafaznya bisa bersifat umum karena ini ibadah kata para ulama. Salah satunya bisa jadi ujian dan cobaan. Bisa jadi ujian dan cobaan. Sebagian ulama memasukkan ini juga masuk dalam ayat tersebut. Jadi kalau ibadah jelas. Ibadah jelas Allah tidak akan pernah membebani seseorang dari ibadah yang Allah bebankan. Manusia nggak mungkin, mustahil. Itu ibadah, kalau ibadah jelas. Tapi bukan hanya ibadah menurut sebagian ulama, karena konteksnya sifatnya umum. Segala sesuatu yang Allah bebankan kepada manusia, salah satunya bisa jadi ujian, cobaan, musibah yang Allah berikan kepadanya, nggak mungkin melebihi batas kemampuan. Nggak mungkin melebihi batas kemampuan. Karena Allah azza wa jalla nggak mungkin zalim kepada hambanya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan mungkin pernah zalim kepada hamba. Maka sebagian ulama ada yang memasukkan ayat ini juga tetap bisa tentang masalah ujian. Tapi yang paling jelas memang masalah ibadah, betul. Masalah ibadah, tapi bukan hanya masalah ujian menurut sebagian ulama, dan itu segala sesuatu yang Allah berbani seseorang, salah satu dari ujian cobaan musibah. Baik, itu mungkin saya bisa sampaikan. Jadi cuma satu nih, yang nyetor nih. Yang lain nggak pulang berarti nih, masya Allah. Nggak boleh pulang sampai setoran dulu di depan bapak. Allah Taala besar. Insyaallah Taala semoga Allah Taala berikan selalu keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim. Sampai nantinya Allah wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.